gendong beta sambil mama bakar sagu, mama menyanyi buju-buju rasa manis jaga beta pung mama ya. Aduh, itu lagu bisa bikin nangis lihat ingat mama Mama bakar sagu itu makanan pokok ya, sambil menyanyi buju-buju. Anda tahu nggak buju-buju apa? Itu seperti nyanyi Nina Bobo, Nina Bobo, gitu loh. Itu namanya menyanyi buju-buju. Dan dulu zaman saya, ibu saya kalau gendong pakai kain itu. Jadi kan terasa betul itu. Aduh, itu bisa bisa bikin air mata beta meleleh. Ya, seng bisa ditahan nih. Baik, jadi saya senang tadi mendengar sudah langsung disambut. Ini dulu banyak motor, sekarang lebih banyak mobil. Ya. Iya, saya kira ini nanti 10 tahun lagi lebih banyak truk. Bawahnya ya. Baik Ibu Bapak, hari ini kita berbicara tentang berkat Tuhan menjadikan kaya. Berkat Tuhan menjadikan kaya. Amin. Ya hanya berkat Tuhan yang bisa menjadikan kaya, tidak ada lagi yang lain ya. Jadi kaya di tengah hidup yang tetap berat. Nah, jadi kita akan melihat nanti betapa kekristenan itu sangat beda dengan konsep dunia ini. Sebentar lagi gongsi fadai. Nah, kan? Jadi biasanya orang doanya supaya banyak rezeki, cepat kaya, makmur, banyak rezeki, cepat kaya, makmur. Gitu kan? Nah, kita harus tahu betul apa bedanya kekristenan dalam hal ini. Gitu kan? Karena kalau tidak ya berarti ya jangan ke sini lah. Kita ke wihara aja. Gitu kan? Ada perbedaan yang sangat signifikan. Sekarang saya kasih satu pertanyaan yang mungkin nggak pernah Anda pikirkan. Berapa harga apa yang disebut damai sejahtera? Shalom, gitu kan? Itu udah kayak biasa aja gitu. Saya tanya dirupiahkan berapa harganya? Ada yang mau buka penawaran? Ini lelang. Lelang, siapa berani paling tinggi? Hah? Berapa harga apa yang disebut damai sejahtera? Dan maukah Anda menukarnya dengan 5 miliar tunai? Mau Anda menukarnya dengan 10 miliar tunai? Anda mau tukar dengan berapa? Nah, ini satu hal yang kadang orang Kristen tidak pikirkan. Sehingga dia menjual damai sejahteranya dengan harga bandrol termurah. Ini kekacauan luar biasa di dalam cara berpikir mindset Kristen. Tetapi kalau Anda tahu nilai ini, maka Anda akan tahu bahwa apa yang dikatakan tentang berkat Tuhan menjadi kaya, itu sesuatu yang akan membekali hidup Anda bukan hari ini saja, bukan minggu ini saja, bukan bulan ini saja, sampai kekekalan. Luar biasa kan? Sampai kekekalan. Saya belakangan banyak diundang untuk menangani konsep, membagi konsep mengenai persiapan pensiun. Nah, sesat pikir orang Indonesia ngomong pensiun, mereka pikir itu pasti orang yang akan pensiun. Itu kekacauan luar biasa. Pensiun itu harus dipikirkan justru ketika orang memulai karirnya. Ketika dia usianya 30-an. Jadi kalau saya menyebut diri saya sebagai pensiunan nyaman, saya bilang, ya karena saya sudah memikirkannya sejak saya usianya kepala dua. Bukan karena kemarin saya kemudian dapat cuan tiba-tiba, bukan. Saya jumpalitan juga, tagihan terberat saya nilainya 4 kg emas. Debt kolektor datang ke rumah, stres, mikirin gimana apa segala macam. Tiba-tiba berkat Tuhan menjadikan kaya kan? Jadi tiba-tiba di dalam 3 tahun 4 kg emas hutang itu lunas. Saya tidak pernah mikir gimana caranya. Tapi Tuhan kasih pada waktunya dengan program kontrak-kontrak dari Charon Popan, dari OCBC, NISP dan sebagainya. 3 tahun. Coba Anda
ngikutin nggak? Harga emas sekarang berapa? 1 gram? Kali 3 kilo. Itu utang. Kalau kita punya, enak dong. Itu utang. Kira-kira kalau Anda harus bayar, perlu berapa waktunya? Ya, kira-kira perlu berapa waktunya? Saya mikir waktu itu, kalau seandainya saya bisa lunasi 10 tahun saja, udah bagus banget. Nggak ngebayangin. Tuhan buka begitu saya. 3 tahun selesai. 3 tahun berikutnya maju. Gila kan? Nah, ini yang ingin saya bagikan kepada Anda pada pagi siang hari ini, supaya kita punya pandangan ketika nanti Cynthia, Anda langsung tahu. Bedanya orang bilang itu, semoga kamu makmur, semoga kamu kaya, dengan apa yang Anda pahami di ajaran Alkitab, itu langsung makin terang di kepala Anda. Oke? Oke. Jadi, pertama saya ingin bicara soal paradoks hidup orang percaya. Kita ngomong kaya berkat Tuhan jadi kaya, berkat Tuhan jadi kaya. Pulang rumah peta. Nah sih, agak nggak sin gitu kan? Allah kita Allah yang besar, Allah berkuasa, kita anak raja. Pulang naik angkot. Ini kan paradoks ya. Anda tahu paradoks? Sesuatu yang seolah-olah bertentangan karena kita tidak memiliki pemahaman terhadap perspektif secara keseluruhan. Jadi bukan dia bertentangan, tetapi olah-olah bertentangan sehingga kita konflik. Ya. Jadi misalnya ada orang kita kenal rajin banget berdoa, rajin banget bekerja. Hidupnya banyak masalah. Jadi orang bilang, oh gereja pelarian. Ya, orang lari dari masalahnya, cari obat psikologi, kalau psikolog mahal ke gereja aja. Kita teriak-teriak, kita nyanyi-nyanyi, terus kita feel good. Sesudah keluar dari pintu gereja, feel bad lagi. Aduh, iya ya, tagihan harus dibayar. Gitu kan? Jadi orang bilang, oh itu gereja cuma pelarian doang. Sinisme terhadap itu, kita terima. Nggak apa-apa, karena memang kenyataannya ada begitu. Gitu. Kemudian masalah tetap tak habis-habis. Yang di sini nggak punya masalah datang hari ini kira-kira boleh angkat tangan? Semua masalahnya udah selesai. Coba angkat tangan. Saya juga nggak pernah angkat tangan sih, karena saya ada banyak masalah, gitu kan? Karena yang nggak ada masalah itu nggak tahu kalau Jakarta Barat wilayahnya mana. Hah? Iya, enggak. Saya nggak tahu kalau di Jakarta Barat namanya apa. Kalau di Bintaro itu ada wilayahnya. Tanah Kusir. Tahu? Hah? Tahu Tanah Kusir? Itu nggak ada masalah di situ yang di bawah. Yang 1 meter di bawah tanah itu udah nggak ada masalah. Gitu. Tapi yang datang ke sana itu bawa masalah semua. Ya, jadi masalah itu berguna. Jadi kadang-kadang bukan kita menantang Tuhan, tetapi dengan rendah hati dan hancur hati kita bilang, Tuhan berilah aku masalah. Tapi itu koma ya. Karena kalau Tuhan berilah aku masalah, itu kurang ajar banget. Seolah-olah kita itu sangat hebat, sangat kuat sehingga kurang masalah nantangin Tuhan. Itu koma. Ya, Tuhan berilah aku masalah yang membentuk karakterku untuk makin mencintai. Nah itu baru titik gitu. Jangan ambil depannya aja. Tuhan kasih aku masalah. Haleluya. Gua kasih sejentik aja udah langsung kiamat gitu kan. Jangan mencobai Tuhan begitu gitu ya. Tapi supaya kita dibentuk gitu. Karena itu fungsi-fungsi masalah. Ya. Fungsi-fungsi penderitaan itu tidak bisa digantikan dengan kesuksesan. Itu sebabnya ada kitab Ayub. Saya tanya, kitab Ayub itu yang enak dibaca berapa pasal? Yang enak dibaca?
2 pasal pertama, sama mungkin nanti 2 pasal penutup. Sayangnya dia cuma tidak terdiri dari 4 pasal. Ya, Vin. Berapa pasal, Vin, tadi? 40-an. 35 lah. Ya. Jadi kita melihat bahwa itu bukan tanpa tujuan. Tuhan memetakan kalau Anda mengalami penderitaan-penderitaan besar seperti Yakub, lihatlah ada petannya di situ. Supaya Anda mendapat penguatan gitu. Lihatlah kepalsuan-kepalsuan dibuka, nasihat-nasihat terbodoh, terhebat di dunia dikeluarkan, tetapi sebetulnya itu tidak cocok dengan kekristenan. Masih ada hal lain yang miss dalam hal itu. Padahal nasihat-nasihat itu hukum tabur tuailah, Allah tidak pernah membuat orang orang percaya menderita apa segala macam. Itu semua nasihat yang kita dengar hari ini. Tetapi ada yang miss di situ. Dan jawaban Tuhan jelas nggak dengan Ayub? Nggak jelas. Sampai pada pasal terakhir nggak jelas. Tidak tegas. Dia hanya mengatakan, kamu nggak bisa menilai aku. Siapa kamu? Di mana kamu ketika aku menjadikan bintang-bintang? Ayo, di mana, Vin? Lu lagi di mana waktu itu? Hah? Lagi kuliah? Hah? Apalagi di timang-timang itu? Sambil mama bakar sagu, gitu kan? Di mana lo? Lo kok berani mempertanyakan Tuhan? Ini kurang ajar tingkat dewa kan? Di mana kamu ketika aku membentuk cakrawala, aku membuat benda penerang? Di mana kamu ketika aku membuat lautan, aku menetapkan batasnya? Itu laut ditetapkan batasnya, kenapa airnya enggak langsung ke sana aja? Kecuali ada begini, begini. Ilmuwan berusaha menjelaskannya berabad-abad sampai sekarang. Tetapi sebenarnya karena Tuhan sejak awal sudah mengatakan batas-batasnya itu kutetapkan. Di mana kamu? Gitu kan? Kalau dalam bahasa Paulus, siapa yang pernah menasehati Allah? Siapa yang pernah meminjamkan sesuatu kepada dia? Gitu kan? Jadi Ayub tidak mendapat jawaban jelas yang singkat seperti panduan penyelesaian persoalan. Enggak, dia cuma dihadapkan pada kamu tidak berhak menilai apa yang kulakukan. Tetapi karena kamu tetap percaya kepadaku, dan Ayub menunjukkan bahwa dia orang yang sangat saleh, sangat beriman, tapi satu hal dia mengatakan, aku dulu mengetahui tentang kau, tetapi sekarang aku baru terbuka. Apa tuh yang terbuka? Ntar kita tanya Ayub. Ya, syaratnya ketemu di kekekalan. Ya kan? Kalau enggak, lu enggak ketemu Ayub, gimana nanya? Tantangan datang silih berganti. Mengapa begini, mengapa begitu? Tapi ada ayatnya loh. Firman Tuhan itu tidak bisa salah. Bukan cuma tidak bisa salah, tidak mungkin salah. Jadi ini ada sesuatu yang kita mesti pahami. Kalau Tuhan mengatakan berkat, kalau Alkitab mengatakan berkat Tuhan menjadikan kaya. Ya, jadi nggak usah usulkan direvisi DLAI. Ya, itu kata-kata itu. Ya. Jadi pertanyaan pertama, mengapa tantangan, masalah, penderitaan, kesusahan hidup kita tak habis-habis? Kenapa? Karena kita sering mengajukan pertanyaan yang salah. Kapan ya aku tuh hidupku lancar? Seperti jalan tol itu, jalan tol yang sepi itu Sunter Bekasi. Itu sepi masih, ya. Mahal banget 28.000 sekian tapi sepi, gitu kan? Kalau jalan tol dalam kota, jalan tol mana macet. Jadi kalau mau enak itu sepi itu. Anda bolak-balik aja ke Bekasi, balik lagi. Itu sepi. Kapan ya hidup gua kayak begitu? Lancar. Nah, itu pertanyaannya salah. Kalau Anda menghadapi persoalan, pertanyaan memimpin pikiran. Kata-kata sama-sama. Pertanyaan memimpin pikiran. Ulangi. Pertanyaan memimpin pikiran. Dalam Buddhisme, pikiran itu sesuatu yang menentukan segala macam. Dalam teks-teks Buddhis,
pikiran adalah pemandu. Karena itu pemurnian dalam meditasi itu sebetulnya adalah semua simulasi pikiran. Poinnya adalah pikiran, pertanyaan mengarahkan pikiran. Jadi kalau Anda mengalami gangguan pikiran, karena Anda salah mengajukan pertanyaan. Nanti kita lihat kasusnya, kita kaitkan dengan berapa rupiah, berapa dolar, berapa kilo, berapa setara dengan berapa emas. Apa yang kita kenal dengan damai sejahtera, yang sangat undervalue di dalam kehidupan kita seharian. Artinya kita cenderung meremehkan, menganggap nilainya rendah. Saya kasih lihat gambarnya. Pertanyaan yang benar adalah, kalau Anda menghadapi masalah, Tuhan, karakter apa yang Tuhan bentuk dalam diri? Karena Tuhan sayang pada anaknya. Ya, dia bukan sembarang memukul pantat anaknya. Dia memukul pantat anaknya karena sayangnya, supaya anaknya tahu betul, oh yang tadi itu salah. Yang tadi itu salahnya sedikit, yang ini salahnya gede, yang ini salah banyak. Nah, itu tergantung jumlah rotan di pantat, berapa baretnya. Ya. Kalau saya dulu aturan rotan papa mama saya itu harus di bawah lutut. Boleh gitu ya. Tapi lutut betis saya itu pernah sobek tuh. Ya. Disabet sama papa, kemudian dibersihkan dengan air hangat, dengan ini sama mama gitu ya. Itu. Jadi aduh. Lah sampai tua begini, beta seng lupa mamae. Tidak bisa lupa kan, bagaimana tidak? Kadang aduh, mama sudah di sorga, bahagia ya. Oke, jadi pertanyaan yang benar. Nah, sekarang kita lihat perbedaan pandangan dunia dan pandangan Alkitab. Nggak ada teksnya. Pandangan dunia itu, kekayaan itu artinya sepenuhnya materi. Walaupun katanya materi, variasinya banyak. Wajah penipuan iblis itu luar biasa. Kalau saya singkat, ya cuma materi. Dia ngamuk nih pasti. Iblis nggak senang nih dia ngomongin begitu. Kenapa? Dia bilang, enggak cuma materi. Apa itu? Pesawat pribadi. Rumah super mewah. Yacht. Mobil 18. Rumah ada padang golf. Banyak kan? Apalagi? Ini kalau ibu-ibu biasanya berlian. Berlian murni. Berlian kerajaan. Zaman Ratu Victoria. Gitu kan? Begitu saya bilang, ya itu semua materi. Iblis nggak senang. Karena itu cara dia menipu kita sebetulnya. Ya, dia bikin variasinya macam-macam gitu. Kalau kita belum punya mobil, kalau sudah punya mobil 1, mobil 2. Kalau sudah mobil 2, mobilnya mewah. Kalau sudah mobil mewah, mobil yang super mewah. Nggak ada habisnya. Tetapi inti dari pandangan dunia tentang kekayaan, ya materi. Itu aja. Jadi setiap kali kita mendoakan Tuhan, berilah aku. Dan tahun depan Tuhan, payung emas. Pabrik payung. Ya itu materi, gitu loh. Jadi kita melihat di situ ada satu hal yang tidak bisa dibawa ke kekekalan. Itu aja. Coba Anda punya apapun lah. Ya, orang super kaya di dunia yang kalau Buffett itu kalau ulang tahun dia pakai satu pulau untuk merayakan ulang tahunnya. Yang datang, wah ya, semua orang-orang yang paling kaya di muka bumi ini datang ke sana. Gitu, nyelamatin dia ulang tahun. Tapi dia sendiri sehari-hari pakai mobil yang sangat sederhana. Rumahnya juga tetap itu aja. Dia orang kaya dunia bertahun-tahun. Dan sebagian besar hartanya itu sudah dia berikan kepada yayasan. Dia punya anak dan dia sudah bagi, ya udah kamu 10%
10 triliun cukup kan? Ya udah, kamu 10 triliun. Kamu berapa? Udah dibagi semua. Nah, sisanya lebih dari 60% itu dia berikan kepada yayasan. Sehingga kalau dia mati, itu nanti punya yayasan. Gitu. Karena dia memang nggak perlu itu kan. Dan ketika dia mati, dia bawa apa? Dia masuk. Kemudian ketemu sama malaikat. Saya 20 tahun jadi orang terkaya dunia. Malaikat bilang apa? Gue pikirin. Mana? Lu bawa nggak? Nggak ada kan? Ya lu nol di sini. Paham maksud saya? Jadi ini satu misleading pikiran bahwa kekayaan materi itu kita perlukan di dalam kehidupan kita. Secukupnya. Mau ke Hong Kong cukup. Ya kan? Sekolahin anak cukup. Secukupnya aja. Ya. Nah, sementara Alkitab mengajarkan bahwa kekayaan sejati itu kebanyakan bersifat non-materi. Nah, ini yang nggak ketemu. Kekayaan itu adalah harapan kekal. Anda tahu harga harapan? Tanya di pasaran. Siapa yang menjual harapan? Berapakah harganya? Tuh, orang Prasmul kan orang-orang bisnis semua. Lu apa, jurusan branding atau apa? Bisnis, tuh kan? Ya, coba gua kasih itu ya pertanyaannya. Coba lu cari harapan kekal itu harganya berapa? Ya. Kalau harapan yang nggak kekal harapan yang bisa membuat kita berharap 10 tahun lagi. Nah, itu harganya berapa? Harapan tuh ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sampai harapan kekal. Lu bikin tuh daftar tabel harganya. Ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, damai sejahtera. Itu berapa nilainya? Bikin tuh tabelnya, ya. Orang bisnis ya. Minggu depan lu nggak boleh masuk ke gereja belum bawa itu ya. Tugas ya. Gitu, supaya kita bisa dagang dong. Iya kan, bisnis. Kemudian karakter dan kedewasaan iman, itu berapa harganya? Jadi kekayaan rohani, itu buah roh misalnya, itu berapa harganya? Orang itu karena pikirannya material, sehingga dia tidak bisa memberi nilai terhadap yang imaterial. Sehingga dia anggap itu, ketemu shalom. Masa kasih shalom? Kasih dompet. Ini kan cincin bentar lagi. Siapin angpau lah. Kan salam doang gitu kan. Jadi itu ya. Apa yang kita kejar hari ini menentukan siapa kita di kekekalan. Nah, istri saya suka dengar itu Pendeta Yandi Manobe yang lagi suka viral itu kemana-mana ya dari Nusa Tenggara. Itu dia bilang ada ibu majelis itu setiap kali seringkali diantar depusami ya. Jadi kalau kerja diantar, rapat diantar, tapi suaminya tinggal di luar dekat pohon, merokok atau apa gitu kan. Singkat cerita, meninggal mereka dua. Nah, begitu ketemu malaikat, istrinya langsung disambut, suruh masuk. Suaminya kan ingin masuk, stop dulu Bapak. Loh kenapa? Itu kan istri saya masuk. Iya, kita kemana-mana selain berdua. Betul. Tapi kan kalau istri masuk, Bapak tinggal di luar, Pak. Iya dong. Iya, ya sudah. Bapak di luar saja, di tempat panas itu. Jadi istrinya masuk, jadi bapaknya karena tukang antar saja, gitu. Jadi nggak bertobat, nggak mengalami pembaruan Tuhan, gitu ya. Jadi sekarang saya beri beberapa contoh ya, Nanti Anda kasih nilainya berapa. Oke. Contoh pertama adalah orang yang namanya Adolf Merkel. Siapa itu Adolf Merkel? Dia lahir 18 Maret 34, meninggal 5 Januari 2009. 74 tahun. Pengusaha Jerman, pemilik grup investasi besar, farmasi, semen, manufaktur. Pernah masuk jajaran orang terkaya dunia. Oke. Kekayaannya sebelum krisis
itu diperkirakan 9 miliar US dollar. Berapa itu, Vin? Gue kalau dengar miliar dolar gitu agak hang kepalanya. Kalkulator gue nggak sanggup ngitungnya. Gitu loh. Ya. 9 miliar US dollar mengendalikan perusahaan besar seperti Heidelberg Cement dan Ration Farm. Itu kan farmasi dan semen tadi. Apa yang membuat dia bunuh diri? Artinya bunuh diri. Krisis finansial global 2008. Oke? Dia melakukan investasi spekulatif terhadap saham Volkswagen yang berbalik menjadi kerugian besar. Nilai aset turun drastis, negosiasi utang bank berlangsung dalam tekanan publik, dan akhirnya dia nggak tahan. Yang hilang di dalam dirinya apa? Apa? Apa yang hilang yang membuat dia bunuh diri? Halo? Dia nggak punya damai sejahtera. Iya kan? Dalam kasus Merkel, catat Win, PR minggu depan, ya. Dalam kasus Merkel, damai sejahtera yang hilang dari dia itu bernilai 9 miliar US dollar. Karena kalau dia punya itu, dia tidak akan bunuh diri. Siapa bilang damai sejahtera nggak ada nilai? Saya ngebayangin 9 miliar US dollar aja agak susah. Gimana? Dulu waktu dagang itu kalau zaman tahun 70-an, karena ibu saya suka minta saya yang ngerapiin uang toko, gitu ya. Kalau kekumpul gitu, ya jumlahnya cuma ratusan ribu. Paling tinggi ya pernah mungkin 1,4 saya ingat itu. Terus sudah saya susun gitu, rapi-rapi dilipat, 10 gitu, dikaretin gitu. Saya taruh di bawah lantai, kemudian injek-injek. Mama sama papa bilang, kenapa kan? Ya paling nggak aku punya pengalaman nginjek duit 1,4. Walaupun bukan duitku. Ketawa mereka. Ya. 1,4 dulu itu bisa beli kalau beli emas ya tahun 70 soalnya. Jadi dalam kasus Merkel, damai sejahtera yang hilang itu nilainya 9 miliar US dollar. Siapa bilang nggak bernilai? Oke. Jadi kita pakai cara dunia untuk mengajar dunia betapa tingginya nilai damai sejahtera yang tidak dia hargai itu. Itu poin yang saya mau katakan. Ya. Kemudian saya ini pecinta film-film watak. Yang kalau saya nonton sama istri saya, dia tidur. Kadang-kadang rumit kan? Begini, begini. Tapi dia senang juga kalau tokoh yang satu ini. Robin Williams mati bunuh diri. Itu orang kalau main film, gila. Nggak gampang orang bisa menyamai karakter kemampuan dia ya. Dan salah satu karakternya yang paling gila di samping Dead Poets Society itu sebagai dosen yang liberal yang mengajarkan anak-anak muda itu adalah Mrs. Doubtfire itu. Saking inginnya dia dekat sama anak-anaknya, cuma dia kan nggak punya penghasilan bagus. Sementara istrinya punya karir apa segala macam, digodain sama Chris Berman itu ya. Jadi dia tuh saking ingin karena diasingkan sama anak-anaknya, dijauhkan sama anaknya, dia bikin show di televisi yang sebetulnya di pikirannya itu cuma anak-anaknya aja, bagaimana membuat mereka gembira, senang, bahagia. Dia jadi perempuan, dimainkannya dengan sangat baik. Dan saya termasuk yang sangat sedih ketika menemukan fakta dia mati bunuh diri. Ini aktor kalau papan ya papan atas sekali, bukan cuma papan atas. Jadi kalau ini ya hidupnya di atas plafon lah, gitu kan, saking tingginya gitu loh. Tapi dia mengalami depresi berat dan kecemasan berkepanjangan, dan di pradiagnosisnya demensia. Itu yang membuat dia nggak mampu menerima diri. Takut kehilangan fungsi kognitifnya, dan dia bunuh diri. Yang hilang apa, Vin?
Yang hilang dari dalam dirinya sehingga dia bunuh diri, dia tidak mempunyai apa? Damai sejahtera. Yang tadi berapa, Vin, harganya? Yang Merkel tadi berapa? 9 miliar. Tambahin, Vin. Ini dia meninggalkan kekayaan tersendiri senilai 100 juta US dollar. Sebagai gambaran, orang kaya kalau di Amerika, itu data minimalnya itu adalah orang yang memiliki kekayaan aktif 1 juta US dollar. Itu baru masuk kriteria tek orang kaya. Gitu. Itu standarnya jelas. Jadi 1 juta US dollar itu kira-kira kalau sekarang berapa? 17 miliar ya? 16,8 ngikutin harga kurs. Keren ini Pak Pendeta kita. Jadi kalau nanti lo mau tukar uang, tanya dulu ya. Kurs hari ini berapa Pak Pendeta? Ya. Jadi 100 juta US dollar. Dan dia bukan orang, sebenarnya bukan orang yang mengejar materi. Kalau dia mengelola uangnya dengan baik, ini pasti miliaran US dollar. Cuma dia nggak terlalu peduli itu. Dia tuh senangnya dunia acting memang. Dia menikmati itu. Gitu. Ya. Nah itu pertama. Itu yang kedua. Jadi jumlahnya berapa? Catat tuh. Saya bisa bikin daftar yang lebih panjang ya. Tapi saya balik ke ibu-ibu deh. Ibu-ibu pernah dengar nama Suli? Oh ini nggak ada pecinta drakor di sini ya? Hah? Tahu Suli? Ya. Suli itu usianya 25 tahun ketika ia bunuh diri. Dan Suli itu bukan orang ece-ece. Dia artis top di Korea. Model, cantik. Ada nggak gambarnya di sana? Nggak ada. Padahal udah di copy di sana. Nanti kalau Anda mau lihat. Nah, Suli, gitu kan? Berapa nilai damai sejahtera yang hilang di Suli? Ya, 3-8 juta US dollar. Dia bunuh diri karena dia mengalami depresi dan kecemasan dan hujatan online yang intens, body shaming, komentar kebencian soal gaya hidup dan pandangannya tentang isu perempuan. Nggak tahan. Bunuh diri. Dia sudah punya kekayaan 3-8 juta US dollar. Bukan pengangguran. Bukan dikejar debt collector. Orang kaya. Jadi timbang-timbanglah mikir jadi orang kaya ya. Stresnya bisa bikin bunuh diri. Ya. Nah, ada yang laki tuh, namanya siapa itu? Bacanya gimana tuh? Jong Hyun. Jong Jun. Nah. Bukan Kim Jong Un itu lah. Itu korut itu. Ya, berapa nilai damai sejahtera yang hilang dari dirinya, Vin? Tuh, 5-10 juta US dollar. Bunuh diri. Umurnya 27, Vin. Ada lagi? Gohara. Coba next slide. Nah. Mirip-mirip kan? Jadi yang nonton drama core itu hati-hati ya. Ajarannya tuh ajaran yang bikin stres ini loh. Ada lagi, satu lagi yang Korea. Mana? Ah, tuh. Mirip lagi kan? Kenapa? Karena dokter bedah plastik di sana paling laku. Cita-cita anak remaja Korea Selatan rata-rata adalah bisa mengubah salah satu bagian dari dirinya ketika dia punya uang. Ketika remaja itu udah di pikiran. Jadi itu prioritas. Kalau Kevin kan prioritasnya apa? Pertama, jodoh apa rumah?
Hah? Digabung aja, Win. Cari jodoh yang punya rumah. Satu paket kan, daripada cari satu-satu lama, Win. Kita cari shortnya aja. Satu lagi nih, ibu-ibu suka nih. Ya, ibu-ibu suka nih. Nah, ini. Ada yang punya tasnya? Tasnya masih dipakai sampai sekarang, brandnya. Bunuh diri juga. Berjuang melawan depresi. Berapa nilainya? Ratusan juta dolar. Kenapa ya ini? Ini nggak ada yang orang tanggung. Tanggung tuh maksudnya ya kekayaannya cuma 20 miliar, 20 miliar rupiah, 100 miliar rupiah. Enggak. Dan yang hilang di situ yang selalu Anda sebut ketika Anda memberikan salam. Shalom. Anda tahu tuh salaman itu nilainya berapa? Berapa sekarang nilainya, Vin? Hah? Berapa? Hampir 10 apa? Hampir 10 ya. Mari. Shalom. Nah, ini nilainya lebih dari 10 miliar US dollar. Jadi jangan sembarangan nyalamin orang sambil bilang shalom ya. Itu yang ditransfer nilainya lebih dari 10 miliar US dollar. Hah? Ya. Oke. Jadi apa sih yang dibicarakan oleh Amsal ketika dia berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Maka kalau diperhatikan di dalam bahasa aslinya itu bicara soal dalam bahasa Ibrani itu berakah, asar, yang artinya adalah penyertaan Allah yang aktif itu. Kalau Allah bersamamu yang tadi Sis Francisca bilang dia ada bersama kita, dia berkuasa, dia menyintai kita. Kita nilai nggak itu kehadirannya? Tadi Kevin sudah membuka penawaran terendah hari ini, yaitu Alvin penawaran terendah Alvin hari ini. Penyertaan Tuhan yang memberi damai sejahtera itu nilainya sekarang minimal. Ini lelang ya, lelang. Ini penawaran terendahnya 10 miliar US dollar. Itu penawaran terendah. Karena kalau saya daftarkan lagi, itu sampai di AI yang saya tanya soal siapa saja yang bunuh diri, dia bilang kami tidak memberikan informasi lebih lanjut karena policy kami tidak membolehkannya. Karena itu kan nggak boleh, itu soal begitu itu membahayakan. Karena apa? Kebanyakan orang cari tentang orang-orang bunuh diri ketika dia sedang merencanakan bunuh diri. Nah itu diproteksi. Kalau di Amerika itu nggak boleh itu. Bukan data itu tidak ada. Jadi AI memberi respon pada saya. Kami tidak boleh membeli. Karena dia pikir saya mau bunuh diri. Ya langsung saya ubah. Saya kasih prompt yang lain. Saya bilang, oke, ini dalam rangka edukasi begini-begini. Dia kasih lagi 2. Karena dilarang gitu ya. Orang cari ide kan. Gitu. Jadi itu artinya penyertaan Allah yang aktif. Keadaan hidup yang penuh dengan utuh. Jadi di luar kita sebenarnya kita tidak berkelimpangan harta benda materi, tetapi di dalam kita itu ada keutuhan. Anda tahu keutuhan itu apa? Integritas namanya. Anda tahu integritas itu apa? Saya kutip lagi Pendeta Yandi, favoritnya istri saya. Jadi kalau Pendeta Yandi bilang begini, kalimat itu lebih gampang kita cerna. Kalau saya bilang integritas, itu bahasa intelektual, susah dicerna kepala. Gini saja. Kalau orang tidak punya integritas, itu apa sih? Artinya orang itu munafik, itu kebencian, bukan kebencian ya. Kemarahan Tuhan Yesus paling besar kepada orang Farisi itu adalah kemunafikan. Dan kemunafikan itu adalah lawan kata integritas. Integ itu utuh, munafik itu terpecah-pecah di dalam. Karena dia terpecah di dalam apa? Apa yang terjadi? Kata lain, yang dikatakan lain, apalagi ya 3 kelainan itu. Ya itu yang terakhir. Oh ini, jadi perkataan lain,
kemudian pikiran lain, perkataan lain, yang dilakukan lain. Pikir lain, kata lain, kelakuan lain. Artinya, kelainan. Iya, kalau Anda lihat, dia ngomong kemarin gitu. Sekarang dia kelakuannya begitu. Kelainan. Gitu aja. Dan kalau Anda lihat di dalam lingkungan terdekat kita ada orang-orang kelainan, langsung tegur dia dengan kasih sayang. Kemarin kau kata lain, ini kau lakukan lain. Kalau lebih lanjut kau kelainan, aku ketularan. Stop. Gitu ya. Kita tolong. Artinya itu perjuangan kita. Bukan kita tidak pernah mengalaminya. Seberapa sering kita munafik. Tetapi sebaik-baiknya orang munafik adalah yang datang kembali pada Tuhan. Siapa itu? Zakius yang pendek. Datang dia dan senang. Hartaku kalau ada yang diperas, aku kembalikan. Itu artinya dia orang yang sebetulnya bukan pemeras. Dia berani mengatakan, kalau dia yang datang saya, aku kembalikan 4 kali lipat. Kasih buktinya aku pernah meras kamu. Dan setengah hartaku, aku kasih. Kenapa? Kenapa, Vin? Karena dia sudah dapat yang tadi nilai terendah yang kamu tawar 10 miliar US dollar. Dia udah dapat itu. Jadi harta dia sekarang, aku bagi aja. Gue udah dapat yang lebih. Hal kerajaan sorga itu seperti seseorang yang malam-malam dia ada keperluan ke desa lain, dia jalan lewat satu lahan milik orang lain dan tuk, apaan nih? Ketika dia bawa tongkat, wah ini apa nih? Di ladang orang lain ini, kok bunyinya agak lain. Dia center zaman itu belum ada ya, pakai lampu, dia sisihkan tanah itu dulu. Kemudian ternyata itu yang dia ketuk itu adalah dekat permukaan peti itu. Tanah itu ada peti harta karun. Itu dia buka, wow, dia tutup lagi. Tengok kiri kanan, tidak ada orang. Dia tutup, gitu kan? Dia tutup. Kemudian dia tadi kan mau ke desa lain, balik dia ke rumahnya, dia hitung semua hartanya, dia cari itu pemilik kebun. Dia bilang, aku beli kebunmu. Berapa? Semua hartanya dia bayar karena dia tahu dia memiliki jauh lebih banyak harta. Itu loh damai sejahtera, Vin. Ketika orang mengerti damai sejahtera, dia tahu bahwa apapun yang ditawari dunia ini tidak mampu membayar itu. Keren nih Alkitab ya. Ya, Amsal, Vin. Ya, Amsal aja kalimatnya cuma pendek. Maknanya sampai kekekalan. Hati-hati dengan ayat yang pendek. Dampaknya sampai kekekalan. Itu artinya ya. Kemudian kita bisa lanjutkan bacaan kita dengan Mazmur 107 yang mengatakan di sana, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Jadi kerja keras saja itu tidak cukup. Itulah yang dilakukan orang-orang tadi. Mereka kerja keras. Sungguh-sungguh bekerja, bukan malas-malasan. Tetapi tanpa Tuhan sia-sia. Tanpa Tuhan akhirnya bunuh diri. Jadi di dalam setiap kerja kita harus melihat Tuhan di mana. Bagaimana kita melihat saling tolong menolong dalam jemaat? Karena di dalam setiap pekerjaan berkat Tuhan yang bersifat material itu ada hak-hak orang di sekitar kita yang Tuhan ingin. Yang kalau dalam bahasa umum kita sebut itu menjadi saluran berkat. Kita tidak pernah diberkati hanya untuk pemuasan hawa nafsu pribadi. Katakan sama-sama. Kita tidak pernah diberkati hanya untuk kepuasan hawa nafsu pribadi. Ulangi. Kita tidak pernah diberkati hanya untuk memuaskan hawa nafsu pribadi. Ketika kita dapat sesuatu, pikirkanlah sebagian ini mesti dititipkan untuk siapakah, kemanakah, siapakah yang bisa aku tolong hari ini, siapakah yang bisa aku tolong minggu ini, siapakah yang bisa aku tolong minggu depan. Walaupun cuma sekedar, yuk makan siang gue traktir. Walaupun cuma sekedar, yuk uang kos lo nanti gue bayarin yang bulan ini, gue lagi punya rezeki.
walaupun sekecil apapun. Itulah mengapa kita hidup dipanggil, kalau dalam Efesus dikatakan, untuk rajin berbuat baik. Rajin, bukan kadang-kadang. Seperti tukang sate Madura, saya tanya, keliling, malam-malam, tok, sate, sate, beli kan? Gimana? Berapa penghasilannya? Rata-rata kalau jualan ini. Wah, enggak tentu deh. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Jadi kalau ditanya penghasilan berapa? Penghasilannya kadang-kadang ya. Jadi tidak stabil, tidak punya kestabilan gitu ya. Kerja di dalam Tuhan kita harus lihat. Kenapa begitu? Karena di Korintus, kalau kita baca 2 Korintus 8 ayat 9, maka Paulus mengatakan, kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini cara berpikir Paulus ini emang tajam kan? Terus dia melawan banyak sekali filsafat pada masa itu ya. Jadi ini dia ingin mengatakan satu hal yang sangat penting supaya kita lihat apa sih berkat Tuhan itu. Kita harus lihat puncak berkat Tuhan itu adalah salib. Dia memiskinkan dirinya begitu rupa, mati di kayu salib. Itulah puncak berkat kita. Penderitaannya menaikkan kita. Penderitaannya mentinggikan kita. Penderitaannya melayakkan kita, menyebut dia Abba, Bapa. Siapa lu? Pinggir jalan manggil gua Bapak. Please dong. Coba ada lihat tuh kalau ada gelandangan tiba-tiba ada orang super kaya di hotel. Bapak. Haleluya, gitu kan? Gitu kan? Tetapi kita yang seperti itu Tuhan ambil dan Tuhan layakkan. Seribu tangan kita angkat untuk memuji dia tidak akan pernah cukup. Jadi seringkali orang yang tidak mensyukuri hidupnya, tidak bergembira dalam pekerjaan pelayanannya. Saya rasa kalau dilihat pada intinya kita periksa selalu ujungnya karena kita kurang merenungkan salib Kristus. Itu puncak berkat, puncaknya. Sementara berkat tadi nilainya sudah lebih dari penawaran terendah 10 miliar US dollar penawaran terendah hari ini. Besok saya cari di tempat lain dulu ya. Ya masih terlalu rendah soalnya. Ya. Tetapi itu bukan puncak. Itu bahkan mungkin ujung kaki. Bukan di puncak. Di puncak berkat itu adalah yang membawa kita memanggil Bapa. Yang melayakkan kita. Karena itu kemudian Paulus melanjutkannya di dalam Timotius, dia bilang bahwa ibadah itu memberikan keuntungan besar, ya. Tetapi cinta uang itu berbahaya. Ingat dong waktu sekolah minggu. Nah, ini pasti Sis Francisca jago nih. Saya nggak di Ambon apa ada lagunya? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Itu kontras pandangan dunia dan kekristenan. Bisa ketemu nggak? Nggak bisa. Semua mencari materi, 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 materi. Semua cari emas, rumah mewah, mobil mewah. Apalagi sih saya kurang fasih menyebutkannya. Ya. Itu yang kemudian Paulus bilang, itu semua sampah. Karena pengenalanku akan Kristus. Gila. Itu semua sampah. Gila. Ini
Berarti Anda tahu ada berapa miliar orang hidup hari ini mengejar dan mencium sampah tiap hari. Anda lihat tuh anjing-anjing yang makan nyari apa di tempat sampah. Anda harus lihat, itulah dunia ini. Tetapi apa yang mereka cari itu karena daya tipu muslihat iblis, si tukang sulap tua. Itu sepertinya gua. Sampah itu namanya logam mulia, berlian, Ferrari, Louis Vuitton. Apa lagi? Gitu ya. Itu sampah. Dijilat-jilat, dicari-cari, disembah-sembah. Kekristenan menolak itu. Ya, dalam hal itu mengatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Anda tahu sekarang maksudnya ya. Damai sejahtera, karakter, kemampuan di dalam karakter Kristen itu ada kemampuan super mahal yang hanya dibayar oleh darah Kristus, yaitu kemampuan mengampuni. Itu kemampuan karakter kedewasaan Kristen yang bisa melakukannya. Anak-anak, sorry ya, apalagi lu bukan anak Tuhan. Ya, bahaya cinta uang. Ini ayat paling sering dilecehkan oleh orang-orang yang baca Alkitabnya cuma pas-pasan. Ya, kalau lagi seminar motivasi apa segala macam, revolusi keuangan apa segala macam, itu dia berusaha mengoreksi ayat. Hidupnya berapa tahun sih? Cinta uang itu jebakan, godaan, kehancuran, akar dari segala kejahatan. Karena menjilat, menyembah, mencium, menetap, hidup di dalam tempat sampah. Paulus jelas sekali mengatakan itu tempat sampah. Sementara sebagian orang Kristen kemudian menganggap, ya sekali-sekali di tempat sampah enak kali. Tempat sampah ada emasnya, ada ini, aduh, boleh dong Tuhan sebentar juga gitu kan. Ya, jadi kaya gitu ya. Jadi karena itu saya ingin menutup bagian ini kemudian memastikan bahwa Anda tahu ketika gongsi saja yang paling dekat. Ketika orang bilang selamat jadi kaya apa segala macam, Anda tahu. Anda di dalam Tuhan sudah memiliki, yaitu damai sejahtera Kristus. Jagalah itu, karena nilainya, kata Alvin tadi, sudah bandrol hari ini di atas 10 miliar US dollar ya, Vin ya. Oke, ingat-ingat ya, Vin. Ya, nanti kalau kita ketemu 10 tahun lagi atau ketemu dalam kekekalan. Ya. Jadi kaya menurut Alkitab itu adalah utuh, damai sejahtera, relasi yang dipulihkan di dalam keluarga, di dalam kerabat, dalam pertemanan, integritas, kemampuan merasa cukup. Aku tahu apa itu kaya, aku tahu apa itu miskin. Aku membiasakan diri hidup di dalam kecukupan ini gitu. Paulus katakan dengan sangat tegas ya. Dan kita harus tahu bahwa puncak dari berkat Tuhan itu adalah salib Kristus. Salib Kristus. Katakan sama-sama. Puncak berkat Tuhan adalah salib Kristus yang menebus saya. Jadi kalau Anda sudah mengalami lahir baru, Anda sudah mengalami puncak berkat itu. Ya. Jadi yang lain itu berkat-berkat tambahan, gitu loh. Tapi puncak berkatnya Anda harus dapat dulu, gitu ya. Puncaknya salib Kristus. Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Dia mati di salib supaya kita bisa menyebut, ya Bapa, ya Allah, ya Bapa. Dan kita bisa curhat sama dia. Kita bisa datang kepada dia kapan saja. Dia 24/7 ya. Dia buka jam berapapun. Anda suka di tengah malam boleh. Anda sukanya pagi boleh. Dia buka pintunya. Gitu ya. Anda punya akses ke sana. Jagalah hati, ibadah dengan rasa cukup itu sangat berharga dalam hidup. Hindarilah cinta uang, karena itu Anda hidup di kotak sampah.
Kalau ada kesulitan yang Anda hadapi hari-hari ini, mintalah pada Tuhan penjelasan karakter apa yang sedang Tuhan bentuk dalam diri. Anda tahu salah satu karakter yang sering Tuhan bentuk dalam diri anak-anak Tuhan? Namanya persistensi, namanya ketekunan, namanya kegigihan. Dan Anda tahu, salah satu riset, namanya depannya Angela siapa gitu di Amerika, doktor dalam ilmu psikologi, menunjukkan salah satu benang merah orang-orang paling berhasil di dunia. Salah satu benang merahnya itu adalah kegigihan, persistensi. Nah, ketika Tuhan sedang mengembangkan karakter itu, kemungkinan dia juga akan memberkati Anda dengan harta duniawi. Kenapa? Karena itu karakternya. Karena karakter yang kedua adalah kemampuan namanya delaying gratification. Menunda kenikmatan. Mau belanja hari ini? Enggak deh. Minggu depan aja. Minggu depan? Enggak deh. Bulan depan. Kemampuan menunda kenikmatan, kesenangan sesaat, itu membuat orang mencapai puncak-puncak kekayaan dunia. Jadi itu pun sebagian anak Tuhan diberikan. Dan di Indonesia, salah satu tokoh yang akan dicatat terus bersih dalam sejarah dunia, sejarah Indonesia dan sejarah dunia, adalah orang yang mendirikan Astra International. Itu anak Tuhan benar. William Suryajaya. Dia membuang semua saham Astra demi menjaga integritas karena kebodohan, kesombongan Edward Suryajaya, anak. Dia tidak punya tanggung jawab. Dia bilang, enggak, saya ambil tanggung jawab itu. Saya ayah yang harus memikul itu. Secara hukum enggak. Semua konglomerat yang lain bilang, bodoh lu, ngapain? Ini Indonesia, men. Ngapain jaga integritas di sini? Hampir semua konglomerat itu membangun konglomerasinya dengan darah. Beberapa di antaranya saya tahu kasus-kasus darahnya. Dan saya tidak pernah respect dengan mereka. Tetapi William, saya hormat begitu. Dia lepaskan. Karena bagi dia, kesaksian sebagai orang beriman, tanggung jawab lebih penting. Anda tahu catur Dharma Astra? Setiap kali perusahaan Astra dibangun, dia bilang, salah satunya adalah memberkati Indonesia. Membuka lapangan pekerjaan. Tanggung jawabnya begini. Saya nggak tahu. Itu anak Tuhan. Anda tahu saham Astra itu nilainya berapa? Waktu itu. Dia lepas gitu aja. Saya bilang ini kalau orang yang dipikirannya tidak kayak Paulus. Dia tahu yang dia lepasin itu apa? Sampah. Dia tahu yang dia ngapain repot-repot. Semua orang bilang, lu gila, lu kan gak tanggung jawab, itu kan anak lu. Dilepas. Ratusan miliar dilepas. Saya kira mungkin lebih dari 1 triliun. Dilepas gitu aja dengan enteng. Tapi dia meninggal dengan semua orang tahu. Jadi, tantangannya adalah bagaimana kita tahu bahwa ujian-ujian yang Tuhan berikan. William mengalami ujian itu di usia sudah sangat senior karena kelakuan anaknya yang salah, yang terlalu spekulatif. Tapi itu membuat dia makin murni imannya, makin bersinar karakternya. Ya. Karena itu mintalah dalam setiap situasi sulit, tanya Tuhan, karakter apa yang Tuhan bentuk. Dan mintalah berkat-berkat Tuhan itu menguat di dalam diri kita, karena kita sudah mendapat berkat terbesar, yaitu keselamatan dari salib Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami supaya